Assalamualaikum teman-teman, aku mau bahas part 2 soal-soal tryout penalaran matematika. Nah, aku udah bahas nih part 1-nya teman-teman. Siapa yang udah nonton part 1 penalaran matematika yang aku tayangin kemarin? Komen di bawah ya. Kalau soal yang pertama kemarin sih nggak seberapa susah ya, adalah yang kayak mungkin agak sedikit advance kayak gitu soalnya. Tapi kebanyakan masih biasa aja. Nah, di soal kali ini teman-teman, aku mau bahas beberapa soal-soal yang mungkin perhitungannya terlihat rumit tapi sebenarnya itu mengecoh aja kayak gitu. Oh ya teman-teman, lagi-lagi aku ngingetin jangan lupa subscribe channel Ruang Belajarmu. Oke, kita langsung kerjakan soal nomor 12 ini ya teman-teman ya. Perhatikan notasi atom berikut ini. Jadi ada A, kemudian Y, atomnya atom Y, kemudian Z. Jadi Y ini adalah lambang atom. A-nya ini nomor massa. Nah, ini nomor massa. Ini kasih bulut-bulut ya. Kemudian Z-nya adalah nomor atom atau jumlah proton. Ini adalah proton. Isoton adalah atom-atom yang memiliki jumlah neutron yang sama. Isoton itu adalah neutronnya sama, teman-teman ya. Jumlah neutron dapat dihitung dengan menggunakan persamaan berikut. Kita udah dikasih rumusnya nih. Rumusnya adalah ini ya. Nomor massa sama dengan jumlah proton tambah jumlah neutron. Jadi kalau misalkan kita mau nyari neutron, kita bisa menghitungnya dengan mengurangi nomor massa dikurangi proton. Jadi ini kalau aku singkat, M sama dengan P plus N. Kayak gitu. Isoton dari Ni58, Ni28. Ya, kita langsung kurangi 58 dikurangi 28 ya teman-teman ya. Ya kan? Kan neutron tadi adalah proton dikurangi nomor massa dikurangi proton. Nomor massa itu yang atas. Proton itu adalah yang Z ya, yang bawah ini. Jadi neutron sama dengan 58 kurangi 28 itu adalah 30 teman-teman. Mana di sini kalau ini dikurangi 30? Ini 8 kurangi 6 enggak 0. Nah, ini nih 5. Jadi 55 kurangi 25 30. Ini jawabannya. Simple ya. Masih soal yang sama tentang atom ya teman-teman ya. Diketahui di sini ada atom Na, nomor massanya 23. Ini massa, kemudian 11 ini adalah proton ya. Protonnya. Dia adalah isoton dari atom X. Nah, atom X-nya itu nomor massanya berupa ada variabel-variabelnya, jadi belum tahu. Tapi karena isoton jelas berarti dia neutronnya sama, ya kan? Kita cek dulu ya. Neutronnya untuk yang Na ini adalah 23 kurangi 11. Berapa teman-teman? 12. Sehingga kita cek apakah P adalah 6. Berarti si X ini neutronnya itu juga adalah 12 ya. Dimana dia didapatkan dari 20 min P dikurangi dengan 20 plus P. Sama dengan 12. Nah, ini negatifnya kita kali pelangi ke dalam teman-teman ya. 20 min P, ini berarti min 20. Ini berarti min P sama dengan 12. Nah, ini 20 min 20 0 ya, habis. Min P itu min 2P. Teman-teman punya utang 1P, utang lagi 1P, utangnya jadi 2P, 12. Ya, coret-coret 6. Karena di sini negatif, jadi P-nya sama dengan min 6 ya. Berarti ini salah yang pertama. Kita cek nomor 2 teman-teman ya. X bukanlah isoton dari 40Ar18. Kan kita udah punya nih. Tadi neutronnya si X itu kan 12 karena Na adalah isoton, berarti mereka punya neutron yang sama. Na isoton dari X ya. Maka ini kalau misalkan neutronnya 12 berarti benar, tapi ini enggak 12 ya. 40 dikurangi 18 itu berapa teman-teman? Apa ini di sini? Nah, ini 2, ini 2, 22 kan? Tuh bukan. Berarti benar ya, X bukanlah isoton dari Ar. Jadi benar. Nah, jangan terjebak ya teman-teman ya. Ini ada kata-kata bukanlah. Jadi dia benar. Kita cek nomor 3. Jumlah neutron dari atom X adalah 12. Kan neutronnya X memang 12 ya. Jadi benar. Nomor massa dari atom X kurang dari 20. Nomor massa itu yang atas teman-teman ya, yang 20 min P. 20 min P sama dengan 20 min P-nya tadi kita udah punya ya, min 6. 26 lebih dari 20 ya, bukan kurang dari 20. Jadi 26 ini lebih dari 20. Sehingga ini salah teman-teman ya. Jadi ini adalah konsep bilangan. Masih tentang atom teman-teman ya. Di sini kita diminta untuk mencari proton, elektron, dan neutron dari ion. Nah, kita lihat yang ion. Besar muatan umumnya dapat ditentukan dari notasi yang ditulis pada bagian kanan atas ion.
Sebagai contoh, besar muatan dari ion S2- dan seterusnya ini ya, Cl- itu adalah seperti muatannya. Kalau cuma ditulis min atau plus tuh 1 ya. Nah, di sini juga diberi rumus yang kedua ya, jumlah elektron dari ion dapat dihitung dengan persamaan berikut. Neutron sama dengan nomor massa dikurangi proton. Tapi ini sama ya rumusnya dengan ini ya. Kalau ini kan tadi massa sama dengan proton tambah neutron. Berarti neutron, nah dari sini neutron sama dengan nomor massa dikurangi proton ya kan? Dibalik aja, P-nya pindah jadi negatif, sama aja ini rumus ya. Teman-teman masih inget nggak? Elektron itu, jadi elektron dari ion. Kalau elektron itu sendiri teman-teman ya, jadi elektron itu sama dengan apa yuk? Sama dengan proton. Jadi elektron itu sama dengan nomor atom. Tapi dia harus dikurangi muatannya. Sepertinya ini rumusnya agak keliru ya. Jadi dikurangi dengan muatan. Jadi kalau misalkan langsung aja ya kita hitung jumlah proton, elektron, dan neutron dari 39K plus 19. Nah, pertama-tama kita cek proton. Proton itu adalah ini ya. Jadi proton itu sama dengan nomor atom, yaitu 19, jelas ya ini. Nomor atom itu selalu di bawah kan. Jadi ini adalah neutron. Proton. Astaga. Ini adalah proton teman-teman ya. Seperti yang di keterangan di sini. Proton itu adalah Z, maka protonnya adalah 19. Jadi kemungkinannya jawabannya kalau nggak D ya E teman-teman. Nah sekarang kita cek ya, setelah kita dapat proton, elektronnya berapa? Elektron itu sama dengan proton kan? Tapi harus dikurangi dengan muatan. Elektron sama dengan proton kan? Sama dengan 19. Tapi dia dikurangi dengan muatan. Muatan K ini berapa? 1. Berarti dikurangi 1. 18 elektronnya. M ini tuh cara penulisan untuk elektron ya, karena elektron tuh muatannya selalu negatif teman-teman. Ini aku nggak membahas kimia sih, jadi intinya kita udah dapat nih elektronnya 18 ya. Berarti jawabannya yang E ini jelas. Kita cek apakah neutronnya 20. Neutron sama dengan nomor masanya 39 kurangi 19, oh ya jelas 20 ya. Oke, udah benar yang ini, yang E. Nah soalnya beda teman-teman tentang pajak ya. PPh itu pajak penghasilan. Oke, ini dia ada bacaan. Jadi kita baca nih panjang lebar. Nah, kita lihat coba. Pertanyaannya adalah, kita lihat coba. Ini yang ditanya adalah tarif pajak tahunan yang harus dibayar EG. Jadi tarif pajak penghasilannya dia berarti ya. Nah, kita lihat aja langsung contohnya teman-teman ya. Sebagai contoh untuk penghasilan Andi setelah dikurangi PTKP. PTKP itu apa teman-teman? Ini dia. PTKP untuk penghasilan tidak kena pajak. Jadi, setelah Andi dikurangi PTKP adalah 300 juta. Oke, per tahun. Maka dikenakan tarif pajak sampai lapis ketiga. Kan 300 juta itu di sini ya, 250 sampai 500 berarti sampai tahap ketiga. Nah, pada tarif lapis pertama 60 juta dikenakan tarif 5%. Oh, ngitungnya berarti per tahap teman-teman ya. Biasanya memang pajak progresif tuh kayak gitu. Nah, ini kan kita bicara tentang pajak progresif ya. Oke. Jadi nanti itu ngitungnya berarti kalau misalkan dia sampai lapis ketiga, pertama-tama 60 juta, 60 JT dikali dengan 5%. Nah, kan sudah dipakai nih 60 juta dicari persenannya. Oke, karena penghasilan Andi setelah dikurangi PTKP yaitu tarifnya 54 juta ya. PTKP ini ada di undang-undang teman-teman. Ini undang-undangnya 21, pasal 21 tentang itulah ya, tentang PPh. Jadi ini kita blok untuk yang besarnya PTKP ini 54 juta. Berarti teman-teman kalau punya penghasilan itu kita hitungnya per tahun ya, dikurangi 54 juta. Jadi ibaratnya penghasilan tidak kena pajak itu adalah kayak keringanan yang diberikan oleh pemerintah, yang itu nanti akan jadi pengurang atau penghasilan kita akan dikurangi dengan keringanan tersebut yaitu 54 juta. Kayak gitu teman-teman. Tapi dengan syarat kalau misalkan dia belum menikah ya, single dan tidak memiliki tanggungan. Nah, ini kan kita akan simpel-simpel ya, karena kita nggak bicara ekonomi teman-teman. Kalau nanti kita bicara ekonomi itu nanti ada yang namanya kalau misalkan dia punya istri. Nah, nanti pasti nilai dari PTKP-nya itu ditambahkan. Jadi nggak hanya 54, jadi lebih dari 54. Jadi tanggungannya anak nanti gimana itu ada teman-teman di ekonomi ya. Tapi kan kita nggak bahas ekonomi ya. Kita langsung ke contoh soal yang di sini aja, yang di penalaran ini. Nah, kemudian lapis kedua, uang Andi ini 190. Kenapa 190? Nah, untuk lapis kedua nih teman-teman, itu kan dia maksimal
dipajekin 15% tuh kalau pendapatannya 250. Berarti caranya gini teman-teman. Jadi batas maksimal di tahap kedua atau di lapis kedua dikurangi dengan yang udah dipajekin tadi 60 juta kan. Nah, ini juta ya. Baru dikali dengan 15%-nya kayak gitu teman-teman. 250 kurangi 60 ini kan 190. Jadi 190 jutanya yang ditarifi pajak 15%. Kayak gitu. Nah, lanjut nih baru ke tahap ketiga atau baris lapis ketiga ini ya. Jadi baru ke sini. Kan dia udah dipajekin nih 60 juta. Kemudian juga sudah dipajekin yang 190. Baru ke penghasilan dia tuh kan tadi 300 juta. Dikurangi dengan 60 sama dikurangi sama 190. Ini sama ini kan 250 teman-teman. Jadi sisanya yang belum dipajaki adalah 50 juta. Di 50 juta ya, dikali dengan 25%. Jadi yang ditarifi 25% itu adalah yang 50 jutanya, sisa gaji terakhirnya. Gaji tahunan terakhirnya ini tadi. Paham ya? Jadi emang menghitung pajak progresif tuh gitu teman-teman. Jadi kayak per lapis ya, emang agak ribet. Seperti ya aturan di undang-undang kayak gitu memang caranya gitu. Nah, kita lanjut. Jadi itu caranya gimana Andi bisa membayar PPh-nya. Kita lanjut ke soalnya ya teman-teman ya. Kan tadi Andi, sekarang Egi. Jadi Egi ini karyawan PT X, statusnya belum menikah. Sama nih berarti kayak si Andi ya. Belum menikah dan tidak memiliki tanggungan. Nah, penghasilan bersihnya dia itu adalah 16 juta per bulan teman-teman ya. Nah, karena pajak itu dibayarnya tahunan, jadi kita harus kali dengan 12. 16 kali 12 itu berapa? 2 kali 6, 12. 2, 3, 6, 1, 2, 6, 7, 2, 6, 7, 8, 9, 192 juta. Tapi karena sama pemerintah ya di Undang-Undang nomor 21 tentang PPh ini, itu ada keringanan atau ada kayak semacam ya keringanan sih. Jadi ada penghasilan yang tidak kena pajak. Dengan syarat dia nggak punya tanggungan, kemudian dia juga masih belum menikah, itu harus dikurangi dengan 54 juta keringanan dari pemerintah teman-teman. Yang nanti kita sebut dengan penghasilan kena pajak. Jadi penghasilan kena pajak itu adalah penghasilan setelah dikurangi dengan keringanannya. Kan dia penghasilannya 192 ya. Dikurangi dengan keringanan dari pemerintah 54 juta. Ini dalam juta ya. Berarti nanti yang kena pajak berapa nih? 192 kurangi 54 teman-teman. 2 kurangi 4, 8. Ini 8 kurangi 5, 3, 1. Berarti cuma 138 juta yang kena pajak. Baru kita lihat tabel. Oh, kalau 138 itu dia sampai lapis kedua ini. Sampai sini aja. Karena antara 60 sampai 250. Nah, tahapan menghitungnya sama teman-teman. Di lapis 1, Andi harus bayar pajak. Kan 60 juta nih batas maksimalnya. Berarti 60 juta dikali dengan 5% teman-teman. Berapa ini? 60 juta dikali 5 per 100. Ini perkalian. Seret-seret 5 kali 6 itu kan 30. Oh, ini berarti 30 juta. 3 juta sih. Itu 2, 3, 4, 5. 30 tadi kan tuh 2, 3, 4. Tuh 2, 3, 4, 5. Nah, 3 juta. Pajak untuk yang lapis pertama. Nah, sekarang kita ke lapis kedua teman-teman. Karena Andi hanya kena Egi hanya kena 2 lapisan. 2 lapisan tarif ya. Lapis kedua ini berarti uang penghasilannya dia per tahun tadi yang dikenai pajak adalah 138 juta dikurangi dengan yang udah dipajaki yaitu yang 60 juta ini teman-teman, dikurangi 60 juta. Baru ini dikali dengan tarifnya 15% kayak gitu. Ya ribet ya, tapi kalau 2 lapis nggak terlalu ribet sih, nggak kayak yang 3 lapis si Andi tadi. 138 kurangi 60 berapa teman-teman? Langsung aja ya, kayak ini 8 3 4 5 6 78. Jadi 78 juta dikali dengan 15 per 100. Kita kali dulu ya, 78 kali 15 itu berapa? 78 kali 15. 5 kali 8 40, simpan 4. Ini 35 39 87. Nah, ini 0 7 1 11. Jadi 1170. 1170. Ini kan juta itu kan nolnya ada 6. Kita kurangi 2 tinggal 4. 1 2 3 4. Seret 11.700.000 untuk lapis kedua. Maka total PPh-nya yang harus dia bayar, PPh itu adalah penjumlahan semuanya. Jadi 11.700.000 ditambah dengan 3 juta. Berapa nih teman-teman? Sama dengan, nah di sini aja ya.
Ini 741. Jadi 14.700.000 yang harus dia bayar per tahun. Jawabannya yang D ya. Kayak gitu deh teman-teman ngitung pajak itu. Yang udah pernah bayar pajak, yang ngisi apa tuh SPT ya. Pokoknya laporan pajak tahunan tuh teman-teman, ada kan ya digitalnya ya. Ada di webnya apa namanya tuh? Kementerian Keuangan, pokoknya ada di perpajakan. Aku juga lupa di mana websitenya, aku lupa. Nah itu teman-teman, ada yang pernah ngisi nggak? Yang udah punya penghasilan nih, kira-kira ada nggak ya dari teman-teman yang masih SMA? Tapi kayaknya belum ya, karena masih minta jajan sama orang tua ya kan, minta uang jajan sama orang tua. Jadi aku yakin belum pada tahu atau belum pada berpengalaman ngisi pajak ya, laporan pajak tahunan. Oke, masih tentang pajak teman-teman, kita langsung karena tadi udah tahu cara penghitungannya kan. Nah sekarang si John ini adalah seorang guru, statusnya belum menikah, sama ya, juga tidak punya anak. Maksudnya tidak punya tanggungan, bukan tidak punya anak ya. Karena tanggungan tuh juga teman-teman kalau di pajak itu nanti kalau belajar ekonomi itu ada bisa orang tua, kemudian juga mertua. Mertua kan belum ada ya, kan dia belum menikah ya. Berarti orang tua gitu teman-teman. Dan apa gitu aku lupa sih. Nah, penghasilannya dia itu adalah sebesar 4 juta per bulan. Tarif pajak tahunan yang harus dibayar. Nah, karena per bulan kita kali 12. 4 kali 12 itu berapa, teman-teman? 12 kali 4 itu 48 ya. Berarti 48 juta. Nah, tapi kan dapat keringanan dari pemerintah. Tarif tidak kena pajak itu adalah dikurangi 54. Minus ya, teman-teman ya dia ya. Jadi dia nggak bisa bayar pajak ini. Jadi kalau kayak gini berarti dia penghasilannya belum bisa kena pajak. Sehingga pilihannya adalah yang A, kayak gitu. Jadi PPh-nya dia 0 ya, kalau penghasilannya 4 juta per bulan. Nah, apa nih, lingkaran ya. Aku ingat banget ini adalah soal tentang lingkaran pokoknya. Ini kalau nggak salah matematika wajib ya. Matematika wajib. Jadi kayak aplikasinya gitu teman-teman. Aplikasinya teori-teori tentang lingkaran, sudut-sudut pada lingkaran kayak gitu ya, di kelas 11 kalau nggak salah. 7 buah silinder dengan jari-jari 7. Jari-jarinya 7. Disusun dan dibungkus hingga bentuk tampak seperti gambar. Ketujuh silinder tersebut dililit beberapa lapis oleh tali yang panjangnya 760. Jadi dililit tali ini. Banyak lilitan yang dibuat. Kalau dililit berarti kan gini teman-teman. Kalau aku mau bikin lingkaran ya. 1 lilitan sampai titik asal ya kan. 2 lilitan kayak gitu maksudnya. Berarti teman-teman harus tahu apa? Harus tahu kelilingnya si ini tuh berapa kayak gitu. Oke, kita undo. Keliling dia berapa? Ya kita cari teman-teman. Gimana nih caranya cari kelilingnya? Keliling tali berarti ya. Ini kaitannya dengan lingkaran ya. Pertama-tama adalah tentu saja teman-teman harus dibantu dengan yang namanya jari-jari. Nah, jari-jari itu sangat membantu. Kita bikin titik pusat lingkaran nih di sini ya kan. Kita bikin titik pusat si lingkaran. Lalu kita hubungkan antar pusat ini tadi, antar pusat lingkaran. Sret, itu caranya membuat garis bantu. Oke. Sret. 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 Nah, udah kelihatan teman-teman ya. Sehingga kita tarik garis yang tegak lurus dengan jari-jari sama si apa nih? Ini kan jari-jari ya teman-teman ya. Dari pusat ke sini, ke pinggirannya lingkaran yang sendirian ini, satu lingkaran aja itu kan jari-jari. Nah, ini kan juga jari-jari. Sehingga kalau dihubungkan panjangnya diameter. Nah, panjang diameter yang terhubung ini tadi, kita tarik garis lurus ke atas yang tegak lurus. Sehingga terbentuklah suatu sudut antara si jari-jari yang tegak dengan jari-jari yang mendatar ini itu adalah 90 derajat. Kita bikin siku-siku biar kita bisa menghitung panjangnya tali di atas sana teman-teman. Itu dia panjangnya sama dengan panjangnya gabungan dari dua jari-jari. Nah kayak gitu pasti itu. Ini kalau kita tarik ya garis tegak lurus. Nah berarti ini harus tegak lurus dengan yang bawah ini ya. Ini harus siku-siku. Ini juga harus tegak lurus dengan yang bawah. Berarti dia harus siku-siku biar panjangnya sama. Nah ini pun juga sama teman-teman. Semuanya begitu nanti ya. Semuanya begitu. Ini tegak lurus. Seret kayak gitulah kurang lebih ya. Walaupun gambarku tuh ya pasti nggak presisi banget ya teman-teman ya. Tapi kan setidaknya konsepnya dapet. Nah ini juga tegak lurus dengan yang bawah. Ini juga tegak lurus. Nah ini semuanya siku-siku teman-teman. Harus siku-siku.
Siku-siku, 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 siku-siku. Maka panjangnya ini yang atas tali atas ini kita udah dapat, karena kita kayak pengen nyari kelilingnya teman-teman. Tapi kita nggak tahu nih, yang ini itu berapa ya panjangnya. Teman-teman masih inget nggak? Ini panjang apa namanya? Ini namanya adalah panjang busur lingkaran. Nah, busur itu kan kayak dipanah itu ya, panahan itu kan ada busurnya, ada tali busurnya. Kayak gini kan kalau panahan ya, seret. Nah, ini kan talinya. Yang kalau kita tarik jadinya begini. Nah, ini namanya busur teman-teman. Yang ini tali busur. Nah, ini busur lingkaran nih. Kira-kira dia panjangnya berapa? Nah, kita bisa tahunya dia adalah dari si sudut ini tadi teman-teman. Dari sudut. Dan cara tahunya itu sudutnya besarnya berapa derajat, itu kita hitung lingkarannya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini kan ada 6 lingkaran. 6 lingkaran itu kalau kita hubungkan, itu adalah cara mencari sudut ini tadi ya. Sudut yang kecil ini itu adalah, pertama-tama sudut seluruh lingkaran itu adalah berapa teman-teman? Sudutnya lingkaran itu sama dengan 360 derajat kan. Kalau ada 6 lingkaran, berarti kalau kita bagi, itu sudut kecilnya ini adalah, jadi sudut si kecil kita anggaplah sudut apa ya, nggak usah lah ya, pokoknya ini ya, pokoknya ini itu adalah 360 dibagi dengan banyak lingkaran yang ada, 6 lingkaran, yaitu berarti ini berapa? 36 bagi 6 kan 6, berarti 60 derajat. Nah, sudut ini teman-teman 60 derajat. Nah, ini kan kalau kita gabung, ini 60 derajat, ini 60 derajat, ada 6, ya dia seperti satu lingkaran. Berarti busur-busur ini, si busur lingkaran ini kalau kita gabung, kita jumlah semuanya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, itu adalah sama dengan satu keliling lingkaran. Jadi busur kecil 60 derajat dikali 6 lingkaran, itu sama dengan 360 derajat ya kan. Ini sama dengan satu keliling lingkaran, kayak gitu. Paham ya? Pasti teman-teman begitu. Gini aja deh, aku mau bikin lingkaran yang kayak gambarnya itu loh. Gambarnya sih rantainya sepeda, tapi dengan 2 lingkaran yang sama besar ya. Jadi ini sama besar, ini sama. Kalau kita hubungkan pusatnya, nah, membentuk suatu garis lurus, terus aku lilit dengan tali. Nah, aku kasih rantai di sini. Dengan catatan lingkarannya sama besar. Itu kan kalau kita cari berapa nih panjang lilitan ini tadi. Perhatikan nih. Nah, ini kita kasih garis bantu ya dengan diameter kita bagi 2 lingkarannya. Nah, ini kan adalah jarak antara titik pusat. Misalkan ini O, ini P. Nanti misalkan diketahui di soal kayak gitu ya. Terus yang setengahnya ini yaitu busur-busur lingkaran ini tadi. Lingkaran pertama dengan kedua itu adalah setengah keliling tambah setengah keliling sama dengan satu keliling lingkaran, mesti begitu. Ditambah nanti ya untuk panjang lilitannya, ditambah panjangnya si ini dengan panjangnya si ini yang bawah, dimana dia sejajar dengan jarak antara pusat lingkaran. Kayak gitu teman-teman konsepnya. Berarti apa? Berarti kan selalu sudutnya dibagi 2, jadi 360 dibagi 2. Artinya 360 dibagi 2 untuk tali busur ini itu kayak setengah keliling lingkaran, wes kayak gitulah. Nah, sehingga ini sudutnya 180. Berarti kalau ini tadi sama juga konsepnya. Karena dia keliling lingkaran itu 300, maksudnya satu keliling lingkaran itu adalah 360 derajat, maka kita nyari sudut kecil ini adalah 360 bagi banyak lingkaran yang kita lilitin tali, yaitu 6, dengan catatan lingkarannya sama besar ya, kayak gitu teman-teman. Oke, udah tahu ya. Sekarang kita tinggal nyari keliling lilitan, kalilitan. Tadi gimana? Ini kan ternyata ada segi 6. Ada segi 6 yang dihubungkan oleh pusat-pusat lingkaran. Tua, gapat, manam. Di mana sisinya si segi 6 ini adalah jari-jari kali 2. Berarti dia kayak diameter. Berarti ada berapa diameter? Ada 6 diameter. Sama dengan 6 diameter ditambahi tadi yang busur ini ya, yang sisanya ya, itu adalah satu keliling lingkaran. Udah, diameternya berapa kalau jari-jarinya 7? Diameternya kan 14. Karena diameter itu adalah 2 jari-jari. Tambah keliling lingkaran, rumusnya apa teman-teman? 2 PR atau PD ya. Jadi kita pakai 2 PR, wes gak apa-apa. Ini 4 kali 6, 24, 2, 6, 84. Tambah 2, P-nya kita pakai 22/7 seperti di soal ya.
dikali jari-jarinya 7, coret-coret, ini kan 44 tambah 84 itu berapa? 128. Nah, ini sama dengan 128 satuan keliling ya, pokoknya satuan ukuran 128. Nah, pakai cm karena panjang talinya 768 teman-teman, tali keseluruhan berarti berapa lilitan, jadi banyak lilitan itu sama dengan 768 cm dibagi dengan satu kelilingnya 128 cm, iya kan? Nanti ketemu tuh berapa lilitannya, berapa ya kira-kira ya ini ya. Kalau dibagi 128 itu harus menghasilkan perkalian dengan angka yang menghasilkan belakangnya 8. 8 dikali berapa yang belakangnya 8? 8 kali 6 ya. 8 kali 6 kan 48. Nah, coba 128 kita kali dengan 6. 84. 12 tambah 4, 16, 6, 7, 68. Tuh bener kan? Jadi 6 lilitan. Gitu teman-teman cara nyarinya. Kalau bingung gimana cara membagi angka-angka besar ya, cari aja nanti berapa dikali 8 ini yang belakangnya juga 8. Kan pembagian kebalikan dari perkalian. Gitulah simpelnya. Nah, teman-teman, ini masih soal seputar silinder ya, atau tabung yang tadi. Kita langsung yang ditanya apa nih? Jika luas selimut bangun ruang yang dimaksud adalah 704 cm kuadrat, tinggi masing-masing tabung adalah oh ya, ini tadi kan bangunnya membentuk tanpa atas. Oke, berarti dia membentuk tanpa atas. Artinya kan ini sebenarnya adalah ruang 3 dimensi teman-teman ya. Jadi dia adalah bangun ruang, tapi kita difoto dari atasnya gitu loh. Artinya kan dia punya tinggi. Jadi kayak drum, teman-teman bayangin drum. Drum ada 7, tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya didempet-dempetin bentuknya kayak gini, dijejerin, dililit tali. Nah, kalau kita lihat dari samping kan tampak 3 dimensi, tapi ini karena difoto dari atas ya tampak seperti bangun datar. Tapi sebenarnya dia punya tinggi, ya kan? Nah, ditanya nih tingginya masing-masing tabung tuh berapa? Masih ingat nggak teman-teman rumus dari selimut? Nah, tabung itu kan kalau kita buka tuh kan kayak gini. Intinya begitu. Nah, ini atapnya nih misalkan, terus ini alasnya. Selimut tuh teman-teman hanya ini doang. Jadi ini yang namanya selimut. Kalau bawah ya alas, kemudian yang atas ya atap. Selimut itu kan ternyata adalah, kan ini persegi panjang ya, panjang kali lebar atau kali tinggi. Nah, ini tingginya si tabung. Panjangnya dia itu kan seperti keliling dari alas atau atapnya ini tadi. Nah, karena bangun kita sekarang bentuknya adalah kayak gini ya, seperti di gambar, berarti kan ini adalah alasnya ya. Jadi keliling dari lilitan ini adalah alasnya kali tinggi kayak gitu. Oke, kita kan tadi sudah punya ya keliling alasnya berapa. Nah, di sini diketahui luas selimut dari bangun ruang yang dimaksud 704. Tadi keliling alas berapa ya teman-teman ya? Keliling yang ini tadi loh yang udah kita cari. Tadi kan 48 seingatku ditambah dengan 44, pokoknya gitu. Berapa nih? 128 ya, bener ya? Seret. Oh ya bener. 128 cm kelilingnya. Nah, kan selimut itu adalah keliling panjang kali tinggi. Jadi selimutnya sudah diketahui nih 704. Sama dengan kelilingnya atau si panjangnya kita udah punya 128 kali tingginya, tinggi yang ditanya. Jadi tinggi sama dengan 704 dibagi 128. Berapa ini kira-kira ya? Kalau misalkan dikali 6 7 kelebihan kali 5. Maksudnya ini tak kali 6 tadi ya di dalam otakku. Cuma 128 kali 5. 504, 25 14, 56 40. Iya. 640 bener. Jadi 704 dibagi dengan 5. 128 itu 5. 640. 4 10 kurangi 4 6. Ini habis 64 640. Oh, pas nih 5,5 berarti. Gitu teman-teman ya. Sekarang soal yang berbeda. Oke, ini informasinya, kita ke pertanyaan dulu deh. Jika dipilih satu orang dari negara tersebut pada tahun 2021, peluang terpilihnya seseorang yang berada pada usia produktif setelah dilakukan pembulatan. Hanya dipilih satu teman-teman ya. Kalau dipilih satu nih biasanya pakai pecahan biasa, nggak perlu pakai kombinasi. Aku udah pernah jelasin ya di video kemarin atau kemarinnya lagi ya. Pokoknya antara kemarin yang part 1 ya. Ini ya part 1, silakan ditonton.
Kapan kita pakai kombinasi, kapan kita hanya pakai pecahan. Kayak rumusnya peluang tuh kan gini ya. Peluang kejadian A adalah banyak kejadian A dibagi dengan banyak semestanya, kayak gitu. Ini semesta ya, ini S. Nah, karena hanya dipilih satu orang ya kita pakai rumus ini aja. Ini apa? Usia produktif ya. Usia produktif itu adalah kita kembali ke atas. Nah, usia produktif adalah 15 sampai 59 tahun dan usia tidak produktif berarti 15 sampai 59. 1 2 3. Berapa nih jumlah orang produktifnya di sini? Jumlah orang produktifnya itu adalah 6. Berarti itu adalah banyak kejadiannya, teman-teman. Jadi NA itu adalah 66 tambah 62 tambah 48. Ini aku hitung dulu karena aku udah kadung nulis. 66 tambah 62 128 tambah 48. Ini 6 4 5 6 7 176. Jumlah orang usia produktif. Nah, kemudian jumlah total kita hitung di sini ya. Ini kita jumlah 5 tambah 6 11 13 21 25 5 2 2 6 8 14 20 26 265. Oke, berarti ini adalah semestanya, teman-teman. Banyak orang yang ada di mana nih? Yang ada di negara X. Maka kalau ditanya peluang produktif, nah kan produktif yang ditanya. Berarti adalah karena A ini adalah A ya. Berarti banyaknya produktif kayak gitu, teman-teman. Dibagi dengan banyaknya penduduk. Nah, N semesta kayak gitulah. Langsung aja. 176 dibagi dengan 265. Peluang tuh nggak sampai 1 ya. Jadi yang atas pasti lebih kecil. Tapi 0, berapa ini teman-teman ya? Yaudah deh kita bagi 176 dibagi dengan 265. Pasti 0, kan? Nah, 0. Kan ini 1760 teman-teman ya. Kalau kita kali dengan, di sini kan pilihannya antara 6, 7 dan 9. Nah ini. Kalau 7, 2 kali 7 aja 1400, tapi 7 kali 6 itu ini loh. Jadi 200 dikali 7 nanti kan 1400. Terus 6 dikali 7 kan juga nanti itu adalah 42, 400-an lebih ya. Berarti kita kali 6. Jadi 265, semuanya dikali 6 ini kayak 6 kali 5 0, 3. 36, 39, 3. 12, 15. 1590 tuh kan 1600 hampir, padahal ini 200-an. Ya benar 0,6. Berarti 0,6 berapa nih? Antara 66 sampai 67. Oke. Ya ampun gak muat ya teman-teman ya. Oke, aku pindah ke sini ya. Sorry. Kok jadi akar. 1760 dibagi 265. Kita tadi udah dapat 0,6. Ini 1590 minus 06. Ini 7 1 170 17 pinjam lagi 0 kan 1700 lagi 6. Nih 1590 gitu. Ini 0, kemudian ini 10 1, ini 1 110. Berarti jawabannya 0,66 ya teman-teman ya. Jawabannya yang A karena 110 ini. Nah ini kan 110 ya, kita pinjam 0 lagi itu berapa teman-teman? 110 1100. Tadi kan 1700 ya. 0,65 kah? Coba 265 kita kali 5. Kalau misalkan 265 nanti kita bulat, kalau misalkan 066 terus di sini 5, nanti kita bulatin ke atas 0,67. Soalnya ada pilihan 0,67, tapi kalau nggak sampai 5 kita bulatinnya ke bawah. 265 kita kali 5 ya tadi ya. 5 5 2. Ini 30 2 3 13 1 3 tuh lebih teman-temannya, berarti ini 4. Kalau dikali 4 kali 2 265 kali 4 0 2 24 25 26 2 tuh malah bukan 4 ya, malah 3 nih. Ini 1160. Berarti ini udah jelas-jelas jawabannya 0,66 ya. Jadi kita buletin karena di sini setelah pembulatan jadi 0,66 teman-teman peluangnya. Ini sama dengan 0,66 ya jawabannya si P produktif tadi. Kayak gitu. Tabelnya masih sama ya. Pertanyaannya persentase penduduk yang berusia 30 sampai 44 tahun
ini ya, terhadap jumlah seluruh penduduk yang berada pada usia produktif. Usia produktif tadi kan 176 ya teman. Jadi produktif 176 aja. Berapa persennya nih berarti yang ini usianya segini? Itu kan jumlahnya ada 62 penduduk juta ya. 62 per 176 berarti kita kali dengan 100%. Tinggal gitu. Jadi soal ini tuh tentang aritmatika sosial ya. Kalau sebelumnya adalah peluang. Nah ini kita langsung nih, 62 kali 100 itu kan 6200 teman-teman. Kita bagi dengan 176. Kita cek pilihannya, semuanya antara 3 dan 2. Kalau kita kali 2 ini kurang, harusnya 3 ya. 3 kali 6 18, 1 simpen. Kemudian 3 kali 7 21, 22 simpen 2, 3 5 tuh 528. Ini 2, ini 9. Nah 92 920. Nah pilihannya kalau yang 3 itu 1 ini nggak mungkin kan, 31 masa 1 jauh banget sama 920. Antara 5 dan 7 teman-teman. Kalau kita kali 5, coba kita kali 5 ya. Kalau 7 kayak kebanyakan deh. 176 kali 5 kali 6 0 3 35 38 35 8 80 tuh 5 8 80 ngelek ya. 2 kurangi 8 2 3 4 5 6 7 8 4 teman-teman, 40. Ya jelas nih pokoknya 35, sekian, nggak perlu kita langsung kita cari sampai seterusnya ya, bla bla bla. Ini kan 400 pasti nanti, karena 35 udah nggak ada lagi ya, cuman B. Soal nomor 21 masih panjang ya. Oke, ini pertanyaannya adalah apa ya? Rencana jogging. Nah, kita baca nih. Dan ini boleh lebih dari satu ya teman-teman ya. Joni sedang menyusun strategi olahraga yang bertujuan untuk menurunkan berat badan. Dia berencana akan melakukan jogging di sebuah lapangan yang berbentuk persegi panjang, ukuran 60 sampai ini nggak kelihatan ya. Ukurannya 60 sampai 90 kali 60 meter. Lapangannya diketahui bahwa jumlah kalori yang terbakar ketika melakukan jogging dengan kecepatan sebesar 2 meter per sekon selama 30 menit sekitar 200 kalori. Jika dalam 30 hari, kalori minimal yang ingin ia bakar melalui jogging adalah dengan kecepatan 2 meter adalah 10.000 kalori. Rencana jogging berikut yang mendekati target Joni. Kan ada lapangan teman-teman ya. Lapangannya tuh persegi panjang kayak gini, panjangnya 90 meter, 60 meter. Berarti satu kali putaran. Karena di sini kita bicara putaran itu berapa? Kelilingnya kan. Kelilingnya adalah 2 kali 90 tambah 2 kali 60. 180 tambah 120. Itu adalah 300 meter. Satu keliling 300 meter. Nah, terus jarak yang bisa aku mau pakai jarak aja ya. Kan ini perhatikan teman-teman, diketahui adalah kecepatan. Kemudian ada waktu. Nah, ini ada fisika-fisikanya ya. Ingat kan rumus piramida Jokowi? Jadi J sama dengan jarak sama dengan kecepatan kali waktu. Nah, Jokowi kayak gitu. Jarak berarti jarak yang dia tempuh untuk membakar 200 kalori ini adalah kecepatan kali waktu 2 dikali 30 menit. Karena kecepatannya meter per sekon, ini kita ubah jadi sekon. 2 kali 30 kali 60. Nah, karena dalam 1 menit ada 60 sekon. 2 kali 3, 6 kali 6, 36 ya. 36, 00, 3600 meter teman-teman ya. Untuk membakar 200 kalori. Nah, karena dia ingin membakar kalorinya lebih banyak, 10.000 kalori, kita pakai perbandingan ini. Oke. Dan ini perbandingannya senilai teman-teman ya. Ciri-cirinya senilai itu gini. Kalau misalkan satu variabel naik, maka yang kanan naik. Nah, ini kan kayak gitu. Jadi kalau misalkan dia 3600 itu membakar 200 kalori, kalau dia kepengen 10.000 kalori, artinya kan jarak yang harus dia ini kan harus naik ya. Jadi ini naik, ini juga naik kayak gitu. Ini X misalnya ya. Nah, langsung kita hubungkan dengan sama dengan, ini panahnya aku hapus ya, kita kali silang. Oh, kita coret-coret dulu nih. Coret, ini 50. Nah, terus ini kita kasih, ini kan 1. X kali 1, X 3600 kali 50. 36 kali 5, 36 kali 5, 56, 0, 3, 15, 18. 1, 80, ini nolnya tadi 1, 2, 3.
180.000 meter kalau dia ingin membakar 10.000 kalori ya teman-teman. Nah, karena ini dia targetnya 30 hari, maka kira-kira sehari dia harus berputar berapa kali? Ya tinggal kalau kita bicara putaran, itu sama dengan kelilingnya tadi, kelilingnya pokoknya lintasan yang harus dia tempuh. Panjang lintasan 180.000 dibagi dengan, nah ini kan lapangannya kita udah cari tadi kelilingnya 300 meter. Coret-coret. Ini 18 bagi 3 itu 6 teman-teman ya, 600 putaran. Nah, karena dalam 30 hari berarti seharinya berapa? Ya 600. Ini sekarang perharinya ya. Itu sama dengan 600 dibagi dengan 30 kan? Coret-coret 20 putaran per hari teman-teman ternyata. Berarti yang ini benar. Kemudian karena boleh lebih dari satu, kok 20 putaran, salah bukan ini ya, 20 putaran setiap hari kok. Ini teman-teman. Kalau 2 hari berarti 40 putaran. Ini yang benar ya. Jadi 2 pilihan. 22 ini soal terakhir teman-teman ya. Yoga memiliki wadah-wadah dengan 3 ukuran. Ini juga soal isian. Kalau tadi soal pilihan apa sih namanya tuh, kalau pilihan lebih dari satu, multiple choice ya. Yoga memiliki wadah-wadah dengan 3 ukuran yang berbeda, yaitu S, M, dan L. Diketahui massa wadah berukuran M adalah 2 kali lipat massa berukuran S. Ini kita langsung ubah ke model matematika. M sama dengan 2S. Karena ada 3 variabel, ini persamaan 3 variabel teman-teman tentunya. Dengan ukuran yang sama, wadah dengan ukuran yang sama memiliki massa yang sama. Berarti ya L besarnya L, M besarnya, maksudnya ukurannya ya M, dan seterusnya ya. Setelah dia menimbang S dengan M itu 21 gram. Nih kita bisa ubah jadi persamaan nih. S ditambahi M itu adalah 21 gram. Ditanya apa sih? Jika Yoga menimbang 2 wadah berukuran L bersama-sama, kita butuh cari besarnya L berarti. Tapi L ini kan butuh ditambahi M ya. M harus tahu dulu, baru kita bisa nyari L. Itu 56. Nah, kita udah punya 3 persamaan kan. Ini yang pertama, ini yang kedua, ini yang ketiga. Nah, teman-teman, M-nya kan 2S. Nah, kita masukkan ya, ini ke persamaan kedua. M-nya kita ganti menjadi 2S. 2S sama dengan 21. Ini 3S. Oh, ini 7 ya. S-nya adalah 7 gram. Karena S-nya 7 gram, kita masukkan ke persamaan kedua. S tambah M sama dengan 21. S-nya 7 tambah M sama dengan 21. M-nya 21 kurangi 7. Berapa teman-teman? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Itu 4. 14 gram M-nya. Oke, M-nya 14. S-nya 7, berarti ini juga 14. Karena tadi wadah yang sama, beratnya sama ya. Berarti L-nya kan tinggal 56 dikurangi dengan 14. Berapa tuh? 6 kurangi 4, 2. 5 kurangi 1, 4. 42. Kalau 2 wadah L bersama-sama, berarti 42 dikali 2. Sama dengan 84. Ini hanya diisi dengan angka teman-teman ya. Berarti jawabannya adalah 84 gram ini. Oke teman-teman. Sekian dulu ya. Oh, ini udah nggak ada. Nah, aku mohon maaf jika ada salah-salah kata dan jika tulisanku kayak cakar ayam. Ini aku rekaman tengah malam teman-teman ya. Jadi suaraku sudah hampir habis karena aku tadi juga ngajar ya setengah hari. Dan oh ya, aku ngingetin lagi teman-teman, jangan lupa untuk subscribe. Yang mau join Telegram silahkan klik linknya di deskripsi. Subscribe bagi yang belum subscribe. Dan silakan komen sebanyak-banyaknya. Komen juga kalau masih belum paham. Like video ini, share juga ke teman-teman kalian. Terima kasih yang sudah menonton sampai tuntas dengan tanpa skip. Terus support channel Ruang Belajarmu dengan dukung aku, kasih aku semangat dengan perbanyak komen. Beri aku semangat teman-teman biar nggak loyo. Gimana sih yang harus disemangati itu teman-teman semua ya, karena sedang mempersiapkan UTBK. Oke teman-teman, semangat. Aku selalu dukung kalian semuanya. Aku mohon maaf jika ada yang salah-salah. Kita ketemu lagi di video berikutnya ya teman-teman ya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.